di lapangan Fatulemo, Kota Palu. Terbuka untuk umum. Sekali lagi, tulisannya jelas terbuka untuk umum. Jadi target marketnya adalah terutama masyarakat Muslim, ya. Karena di sini jelas, di sini jelas sekali tulisannya saksikan kasih Allah. Jadi bukan lagi menggunakan nama Yesus, ya. Meraih kemenangan di daerah musuh. Nah, ini adalah buku karangan Larry Kifover. Jadi daerah musuh itu daerah-daerah non-Kristen, daerah-daerah Islam termasuk juga di dalamnya. Orang-orang Kristen ini kalau menulis terus terang bahwa daerah yang bukan Kristen adalah daerah musuh. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia ini kurang pas. Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Namanya diganti tidak lagi KKR agar orang Muslim sudah tahu kalau KKR. Oh iya, tadi nggak pakai KKR tadi. Iya, nggak, mana ada pakai bangunan? Nggak ada. Karena mereka tahu, orang Muslim sudah tahu KKR itu, maaf ya, dalam tanda kutip itu banyak kesembuhan yang sudah di arrange. Barang-barang begitu Anda juga udah tahu lah. Saudaraku sayang Kristen Katolik, Anda udah tahu semua. Itu tepu, itu bohong, udah tahu. Kenapa masih tetap pergi? Kosongkan itu acara KKR juga, supaya orang semua lihat bahwa sebetulnya orang Kristen juga pandai, pintar. Alhamdulillah kami ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan kami saat ini ada di lahan yang ini merupakan tanah wakaf, dan di sini tanah wakaf ini akan digunakan untuk gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan alhamdulillah akhirnya Allah tambahkan pertolongan. Di samping sana ada lagi tambahan pertolongan dari Allah, yakni berupa tanah wakaf lagi ditambahkan sebagai lahan parkir nanti. Saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, Kainama, Ustadz Ipung, Ustadz Aris, dan keluarga besar di Sangihe Talaut dan Sulawesi Utara Manado menyampaikan kepada Anda berita sukacita, berita kegembiraan. Mari kita berpesta dengan cintanya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara mari bergabung bersama kami di dalam pesta sukacita. Pesta apa? Pembangunan rumah Mu'alaf Center sebagai bahan pekabaran rahmatan lil alamin. So by your contribution, your support to donate to the information that they'll provide with you, you can donate your towards this cause to create a Dawah Center. It's about 60 by 100 or 20 meters by 30 meters, and it's going to be 2 floors with educational classrooms and multi-purpose rooms, and of course all the proper and pamphlets and Islamic information for those who learn, understand, and grow into Islam. So join this organization here, Hagia Sophia Manado, the district of Sangihe, and allowing Aman Uli Center to be part of them. Join them, contribute, and donate to this cause and help this Dawah Center grow. Thank you very much. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita saat ini sedang perjalanan menuju ke acara seminar yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor, tepatnya di Gontor Putri, Mantingan, Ngawi. Kita saat ini sedang dari arah Surabaya di jalan tol. Kebetulan saat ini sedang muncul berita rahasia. Ini rahasia, Ustaz. Ini ada rahasia. Nam. Bahwa akan ada kegiatan
program yang itu besar-besaran, Ustaz, Masya Allah. yang diselenggarakan oleh saudara kita dari kekristenan Oh, dalam rangka untuk ya, namanya itu KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Saya tunjukkan flyernya. Ini adalah flyernya. Baik, akan saya jelaskan. Ini flyernya berjudul Festival Persahabatan Palu 2025 bersama Dr. Peter Jungren, gratis tanggal 30 Januari sampai 2 Februari tahun 2025 jam 17.00 WITA waktu Indonesia Tengah di lapangan Fatulemo, Kota Palu. Terbuka untuk umum. Sekali lagi, tulisannya jelas terbuka untuk umum. Jadi target marketnya adalah terutama masyarakat Muslim, ya. Karena di sini jelas, di sini jelas sekali tulisannya, saksikan kasih Allah. Jadi bukan lagi menggunakan nama Yesus. iya. Kalau nama Yesus maka targetnya adalah Kristen. Ini Bagus, targetnya jadi. jelas. Bagus. Saksikan kasih Allah menyembuhkan dan melakukan mukjizat bagi semua orang, termasuk Muslim. Dan ini bisa dilihat, bisa disimak. Foto yang digunakan adalah orang-orang Islam, orang-orang masyarakat masyarakat menengah bawah. Dan ini ada yang menggunakan kerudung. Ini. Ya. Baik. Sekilas tentang Peter Jungren. Kalau Bapak Ibu pemirsa sekalian yang ingin untuk mencari siapa itu Peter Jungren, Dr. Peter Jungren ini adalah salah satu misionaris, ya, misionaris kelas dunia yang dia memang kerjaannya suka ke Indonesia. Dan bisa ketik ya di internet, di Google, tulisannya begini: meraih kemenangan di daerah musuh. Sekali lagi ketiknya meraih kemenangan di daerah musuh. Nanti akan ketemu seperti ini ketemunya, pemirsa, seperti ini, meraih kemenangan di daerah musuh. Nah, ini adalah buku karangan Larry Kefauver yang menceritakan tentang kisah Peter Jungren dalam kegiatan dia, terutama keliling Indonesia dia. Saya bacakan tentang sekilas tentang buku ini. Dalam buku Meraih Kemenangan di Daerah Musuh ini, saya dapatkan naskah teks ini di salah satu website ya, menceritakan tentang kurang lebih deskripsi dari buku ini. Dalam buku Meraih Kemenangan di Daerah Musuh, Pendeta Dr. Larry Kefauver menjelaskan bagaimana Peter Jungren yang juga telah datang ke beberapa kota di Indonesia dengan melaksanakan festival Yesus juga di berbagai belahan dunia, khususnya di daerah-daerah mayoritas non-Kristen. Lembaga Global Harvest Force akan mendobrak pertahanan jendela 10/40, yaitu pertahanan setan, dalam kurung roh kuasa gelap, tutup kurung, terakhir, yaitu di daerah Asia, Afrika, dan sebagian Eropa. Dalam buku tersebut, bagaimana beraninya mereka telah melakukan gerakan-gerakan yang terbuka di daerah yang umatnya masih mayoritas berdosa, dalam kurung belum jadi Kristen, tutup kurung, yang mereka katakan daerah non-Kristen adalah daerah musuh. Jadi daerah musuh itu daerah-daerah non-Kristen, daerah-daerah Islam termasuk juga di dalamnya. Pastinya begitu. Baik, kita akan mereview kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat Muslim. Tolong untuk memperhatikan tentang agenda ini supaya masyarakat kita tetap terbentengi akidahnya dan tidak sampai murtad. Ini sebenarnya sebuah strategi ya, strategi rahasia. Nanti Ustadz Kainama akan mendeskripsikan tentang ini lebih detail bagaimana kisahnya itu. Kepada ini Ustadz Aziz, beliau juga akan mereview. Insya Allah. Berdua, kepada beliau-beliau dipersilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menanggapi dari apa yang disampaikan Ustadz Ipung, bahwa para saudara kita Kristen, ya, orang-orang Kristen ini kalau menulis terus terang, ya, bahwa daerah yang bukan Kristen adalah daerah musuh. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia ini kurang pas. Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Gitu. Kemudian dari Pancasila, Kristen ini ternyata juga nggak pas, karena ada sila persatuan Indonesia. Sedangkan umat Islam sendiri ini kan menganggap bahwa orang Kristen adalah saudara, saudara sebangsa, saudara setanah air. Tetapi kenapa umat Kristen menganggap umat Islam itu musuh? Gitu. Nah, inilah yang tidak pas, tidak sesuai dengan sifat-sifat ketimuran. Sifat-sifat ketimuran ini kan sangat jelas kental persaudaraannya. Nah, bedanya Kristen dengan Islam menurut saya itu jelas. Kalau Nabi Muhammad SAW itu kan menganjurkan, mensyaratkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hari akhir nanti, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya ini tidak ada batasan muslim atau non muslim, tetapi Nabi Muhammad mengajarkan bahwa tetangganya apapun agamanya itu harus dimuliakan. Demikian juga tamu harus dimuliakan, baik itu muslim maupun non muslim. Nah, sedangkan Kristen sendiri jelas tadi yang ya benar sekali. Jadi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah, tamunya itu hendaknya dimuliakan. Fal yukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan lagi kalau kita lihat pada apologet Kristen, ketika debat-debat di YouTube itu, maaf, mulutnya kotor. ya. Yang ini kalau ajaran Islam tidak boleh. Maka kalau pemirsa melihat dibandingkan antara apologet Muslim dan Kristen, beda. Karena dalam Islam itu Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, tentang surga dan neraka, maka hendaklah dia falyakul khairan, ngomong yang bagus saja, Atau aw liyasmut, atau hendaklah dia diam. Ini perintah. Nah, bedanya apologet Islam dan Kristen jelas. Ya, mereka mencaci maki, apa yang dimakan keluar semua dalam bentuk ucapan. Iya, ini betul. lucu gitu. Mereka makan tapi betul. yang dimakan itu dikeluarkan dalam bentuk Kata-kata. Iya, jadi sampai kita sombong. ketawa. Dan tadi juga jelas apa yang dikatakan Ustadz Ipung, bahwa mereka mengatakan di dalam gerakan antara umat Islam itu mereka bergerak di daerah musuh. Iya. Padahal kalau Islam itu mengasihi, gitu. Iya. Kasihan, kita beri petunjuk supaya mereka tahu. Untuk itu tentang siapa Peter Jongren, ya. Peter Jongren ini nanti biar diulas oleh Ustadz K, dan apa yang perlu disikapi dari keberadaan beliau yang mau menyembuhkan. Pada rumah sakit itu banyak sekali. Iya. Kenapa enggak prakteknya di rumah sakit gitu ya? Ya, itu. Nah, monggo silakan Ustadz K. Baik. Syukran katsiran Ustadz Ipung, Ustadz Aba Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang mulia, muslimin wal muslimah rahimakumullah, pencinta setia ya Sofia Mualaf Center Nasional, YouTube channel dimanapun Anda berada. Allah sayang, Allah berkahi. Saya baru dengar karena tidak pernah. Ustadz Ipung memang begitu. Dia kalau ada yang ingin disampaikan, dia tidak bikin seperti pattern atau skema, diungkapkan saja. Dari situ nanti baru biasanya saya memberikan tanggapan. Alangkah
bagusnya informasi tersebut, karena saya saja baru tahu. Selama ini basis Ustadz Ipung dan Ustadz Aba Aziz, basis dari pengadaan namanya Kebaktian Kebangunan Rohani atau KKR, itu wajib di Pulau Jawa. Karena ada pemikiran begini yang menjadi dasarnya, apabila engkau ingin memenangkan Indonesia, menangkan Jawa. Jika engkau ingin memenangkan Jawa, menangkan Jawa Barat. Itu ya. Ya. Jika Baik, engkau saya ulang pelan-pelan. Jika engkau ingin menangkan Indonesia, menangkan Jawa. Maksudnya kuasai Jawa. Kalau engkau ingin menguasai Jawa, kuasai Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Di sana ada 2 kota yang luar biasa. Jakarta, Bandung. Bandung disebut sebagai Paris van Java, Parisnya Jawa. Jakarta sudah jelas ibu kota Republik Indonesia. Kalau Anda bisa menguasai masyarakat di situ di Jakarta, maka Anda automatically Anda sudah menguasai seluruh Republik Indonesia. Oleh sebab itu, beberapa tahun yang lalu ya, Ustadz Aba Aziz dan Ustadz Ipung, ada seorang warga negara Republik Indonesia non-Muslim jadi gubernur. Kemenangan yang sudah disebarkan ke seluruh dunia di ranah wilayah para misionari. Karena apa? Jakarta dikuasai oleh seorang non-Muslim. Iya, iya. Selesai sudah. Kemenangan itu. Tapi hal ini banyak sekali dianggap sepele oleh para tuan guru kita, Para ulama. muslimin, para ulama yang ada di jabatan-jabatan atas Ustadz Aba Aziz. Benar sekali. Ustadz Aba Aziz tuh jeli, Ustadz Ipung jeli, tidaklah ada, tapi hanya segelintir kecil dari para pejabat muslim kita, yang para mu'alim, para alim ulama yang ada di pemerintahan terutama. Iya. Seharusnya ini menjadi ini. Karena apa? Karena ini adalah bibit perpecahan, Ustadz. Iya. Bibit perpecahan, Ustadz Ipung. Kenapa? Baik, kita masuk ke inti pertanyaannya. Kenapa saya pembukaannya demikian? Nanti arahnya ke seseorang yang saya datangin, yang akan datangin. Saya menyebutnya aja malas. Orang-orang seperti dia itu sudah dimulai dari tahun 1997, Ustadz Aba Aziz. 1997. Ketika pertama kali Kebaktian Kebangunan Rohani, the biggest namanya, terbesar di Stadion Utama Senayan, Aba Aziz. Itu lambangnya Stadion Utama Senayan. Tuh di atas, suka lihat nggak ada mobil yang tempelannya begitu tuh? Ada seperti lidah api. Jadi dibakar oleh kuasa Roh Kudus. Pakai api itu berarti ya? Ya, ada gambar, pasti lihat deh. Nanti ada gambar seperti lidah api gitu. Lidah api, flame gitu. Terus ada kotanya. Itu pasti dia maksudnya untuk dibakar. Nah, itu yang pertama kali membawa girohnya spiritnya, semangatnya itu. Iya. Itu namanya almarhum John Hartman, pendeta besar dari Texas, Dallas, orang Texas, gitu. Jadi dapat gambarnya, langsung dapat gambarnya. Masya Allah ya. Jadi tidak bohong-bohong gitu. Ada gambar stadion bola Senayan waktu itu. Ya, stasiun utama Senayan, di atasnya ada gambar lidah api. Kayak gini? Iya. Jadi ada api-api gitu, Ustaz. Api. Ya. Api. Dia mainnya di api dia. Nggak tahu kenapa. Nanti kalau saya ngomong takutnya tersinggung soalnya. Ya. Api, dia mainnya api, flame gitu. Jadi bara api, terus api biru yang panas, api merah, api pokoknya. Oke. Itu kesembuhan dibawa oleh yang saya tetap sampai sekarang masih hormati beliau, almarhum sudah meninggal, namanya pendeta John Hartman dari Amerika Serikat. Dia selalu pakai topi koboi dulu, dan saya masih ingat lagu beliau adalah yang dinyanyikan oleh beliau bersama para pendeta, termasuk Pak
Gilbert Lumondong. Nah, ketika terjadi pecah antara John Hartman dengan Gilbert Lumondong, maka Pak Pendeta Gilbert Lumondong mendirikan namanya GLO Ministries. Glow Ministries. GLO itu dari Gilbert Lumondong. GLO Ministries. Bukan King of the King ya. Bukan. Tuh nggak ada modal. GLO, Glow Ministries. Luar biasa. Dan inisiatif berikutnya dijalankan oleh yang saya hormati Bapak Pendeta Insinyur Niko Notorajo. Pendeta Insinyur Niko yang luar biasa. Namanya diganti tidak lagi KKR agar orang Muslim sudah tahu kalau KKR. Oh iya, tadi nggak pakai KKR tadi. Iya nggak, mana ada dalam kebaktian pembangunan rohani? Nggak ada. Karena mereka tahu, orang Muslim sudah tahu KKR itu, maaf ya, dalam tanda kutip itu banyak kesembuhan yang sudah di arrange. Dalam tanda kutip penipuan lah, begitu. Iya. Seperti Sudah- showbiz. Sudah dirancang dulu. Iya. Pemain-pemainnya sudah Iya. disiapkan dengan bagus ya. Iya. Actingnya Jelas. harus bagus ya. Karena adalah sangat berisiko tinggi Ustadz Abaziz. Jika kita naikkan ke panggung Ustadz Ipung, orang yang benar-benar sakit, coba bayangkan. Kalau didoakan gak sembuh gimana? Beresiko tinggi. Baik. Namanya, gerakannya adalah praise and worship. Pujian dan penyembahan. Di dalam acara praise and worship itu nanti ada namanya healing movement. Healing, penyembuhan, gerakan penyembuhan. Ini yang mau datang ini, si bule ini nih. Maaf ya, maaf dengan segala rasa hormat. Saya tahu dia. Maaf ya. Jadi ya, nanti silakan cari sendiri aja. Saya hanya kupas detailnya, tidak perseorangannya. Saya tidak mau, rugi saya. Sama aja promo dia. Detail-detailnya adalah demikian. Pertama adalah John Hartman di Indonesia. Lalu diikuti oleh yang saya hormati sampai sekarang, Pak Pendeta Gilbert Lumondong dan Pendeta Insinyur Niko. Lalu ada lagi berikutnya yang tampil adalah almarhum Bapak Pendeta Pariaji, dokter, bersama istri dan anaknya. Itu lebih parah, Ustaz, daripada irung-irung ini. Wah, lebih parah. Kenapa? Pak Pendeta Pariaji selalu bilang sama jemaatnya, setiap kali beliau naik mimbar, setiap hari Sabtu, jangan ganggu beliau. Hari Sabat maksudnya. Ya, hari Sabtu. Mulai dari jam 7 malam sampai pagi. Beliau masuk ke satu kamar khusus, dan jangan pernah ada yang berisik, ada yang ketok, ada yang panggil. Jangan. Kenapa? Karena beliau sudah ke sorga. Naik ke sorga. Ya. Untuk mendapatkan seperti informasi dari sorga, khotbah besok. Jadi hari Sabtu kan untuk hari Minggu. Berangkat. Iya, naik ke sorga, nanti mau dekat subuh dia turun dari sorga. Oh. Jadi banyak hal-hal yang sangat spektakuler dijual. Tapi pada saat itu tidak pernah dibilang musuh. Pernah dengar musuh? Baru sekarang. Tidak pernah dibilang saudara kita. Saudara kita. Peluk mereka, rangkul mereka, selamatkan mereka, perkenalkan dengan cinta Yesus. Tidak pernah dibilang musuh. Maka itu hari ini kuping saya agak sakit dengarnya. Kenapa? Di Indonesia, pendeta-pendeta, Ustadz Abaziz dan Ustadz Ipung, kalaupun ada yang ngomong kasar, itu pasti bukan pendeta. Pasti YouTuber kacau nggak jelas dari mana. Kalaupun dia ngaku pendeta, Baik. Bapak pendeta suruh aja nggak mengakui mereka pendeta, nggak mengakui. Pak Pendeta Melatok, ini siapa? Nggak kenal. Romo Patris, yang saya hormati, Romo Patris Allegro, itu sampai sekarang masih ribut dengan para pendeta itu. Romo besar di Republik Indonesia namanya Romo Patris Allegro. Jangan pernah ngomong tradisi suci apostolik atau sejarah-sejarah gereja. Jangan. Beliau langsung ngomong dalam bahasa Latin. Sehat-sehat Pak Romo dari NTT. Jadi kalau ngomong tentang
apa misalnya kayak kemarin, apa misalnya kayak Ubi Caritas te amor. Wih, dia langsung Ubi Caritas. Wih, dia menerangkannya dalam bahasa Latin. Saking pintarnya ini orang. Tapi beliau tidak pernah menganggap Islam musuh. Tidak pernah malu bilang, memang aku menyembah manusia kok. Oh gitu, langsung begitu? Oh iya. Iya. Kami agama tradisi kok. Tradisi apostolik atau tradisi kerasulan. Nggak malu. Tuhan ada 3. Iya, kenapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam shield, di dalam tameng Trinitas Suci. Nggak malu. Yang bikin repot ini ya itu yang Bapak Aziz bilang tadi. Bapak Aziz bilang tadi. Ada timbul yang ngaku-ngaku pendeta, YouTuber yang mulai kata-kata kasar, memecah belah, termasuk yang akan datang ini. Begini. Dengan adanya kelompok yang berkeliling Republik Indonesia, bisa memurtadkan Abah Aziz dengan cara apa? Healing movement atau kebaktian kebangunan rohani, praise and worship itu yang naik, walaupun dia Kristen diusahakan pakai jilbab. Begitu ya. Asik ya? Asik nggak tuh? Itu Cari semua video ada orang jilbab disembuhkan. Cari tahu tentang orang jilbab itu Kristen. ya. Lalu dia pakai kopiah haji, pakai baju koko, pakai sarung, pakai apa naik, semuanya Kristen. Iya. Tapi memang tidak gini ya. Yang disembuhkan itu mereka tuh pakai sistem gini loh, apa kayak Abah Aziz, apa kayak main apa psikologis gitu ke jemaat, brainwashing. Dia pakai cara taktik gitu. Yang disembuhkan lebih banyak yang Kristen. Tapi walaupun cuma 2, 3, 4 orang, itu kan menyolok. Karena apa? Karena beda kan. Iya. Ada cat putih. Kita dilatihnya gitu, Ustaz Abbas. Ada kertas putih besar, karton besar. Ambil spidol kecil aja, hitam, seret, kelihatan. Iya kan. Wah, operating sistemnya itu loh, Abah Aziz. Sampai terpikir mereka. Ya memang pemain panggung. Pemain panggung ya. Bogi. Sudah disetting luar biasa ya. Disetting. Jadi Persiapannya. Ustaz Ipung nih dari kata-kata pembukaan Ustaz Ipung ini sebetulnya dalam. Maka itu Ustaz Ipung tadi kan bilang Ustaz akan buka detailnya. Iya. Ngapain kita ngomongin orangnya? Percuma orang dia tetap bergerak kok ini. Ada kekuatan di balik itu yang sampai sekarang di Indonesia masih ada mengupayakan namanya KKR. Tidak dipakai lagi. Praise and worship. Yang kedua adalah healing movement. Sasarannya apa? Begitu satu perempuan nongol pakai jilbab, Tuhannya mereka kalah. Tuhannya mereka tidak bisa menyembuhkan. Darah Yesus, haleluya. Di depan mulai menggelepar. Itu Tapi sebenarnya begini ya, maaf Ustaz. Ya. Itu kan dibangun dari kebohongan kan. Dengan pemain panggung yang terlatih. Dan kita nggak menafikan lah, mereka memang Hollywood ya. Hollywood itu tuh tempatnya acting luar biasa lah. Kalau mereka bisa melatih dengan tujuan memurtadkan tapi dengan kebohongan, itu kan kasihan juga gitu ya. Ini detailnya gitu. Jadi kita nggak perlu ngomongin dia, nanti dia tambah ngetop. Tapi kita ngomongin di belakangnya, proyeknya, diagramnya kita bongkar. Baik. Setelah itu, Setelah dilanjutkan melebar tadi. nah, jadi gini dia pakai sistemnya. Ada yang disembuhkan, ada yang apa gitu kan ya. Ketika orang melihat boomnya itu seperti peaknya gitu loh, kayak Showtime itu titik puncaknya itu ditampilkanlah yang dalam balutan kesurupan. Bukan, balutan identitas Islam dulu. Oke. Sebagai jadi boom gitu di audience, di penonton. Oke lah, maaf, bukan jemaat yang hadir kebaktian. Terpukul kan itu. Jadi mereka tuh tahu secara sisi emosional tuh mainnya jago banget. Nah, abis ditampilkan tiba-tiba pakai jilbab sembuh, jangan langsung yang naik laki-laki jenggotan, jangan. Masih terlalu hangat ini, jangan nanti kasih 2-3 orang di belakang. Yang umum dulu lagi. Yang Kristen lagi. Pemain-pemain lama nih.
Sudah, lalu apa seperti kayak ice breaking gitu, kalau orang kasih itu ice breaking. Oke, ya. Tiba-tiba di depan ada yang menggelepar. Lalu keluarlah bahasa yang Pura-pura itu ya? Ya, bahasa itu. Darah Yesus. Segala kuasa kegelapan. Dramatik, ya, oke. Habis itu jemaat, tidak ada yang lolos satupun juga, pasti akan tersimpan di otaknya. Iya. Ini kalau ngomong detil, Ustaz. Kita nggak perlu ngomong permukaannya. Kita kupas belakang supaya orang tahu. Supaya muslimin tahu bahwa sebetulnya jemaat itu korban juga, Abah Aziz. Oke, betul sekali. Jemaat itu korban. Jadi korbannya sebetulnya bukan sasarannya umat Islam. Kita harus berjaga-jaga umat Islam. Tapi kita harus pikirin juga ada saudara kita yang nggak tahu apa-apa dibohongin. Siapa itu? Jemaat Kristen. Jemaat Kristen pun dibohongin supaya mereka makin terikat ya. Jelas. Makin melihat wow. Gitu. Wow. Gitu Oke. ya. Tahun 1997, 98, mau masuk 99, akhirnya sebelum peristiwa Ambon. Ustadz Abah Aziz dan Ustadz Ibu. Datang seorang laki-laki dari Amerika, keturunan Yunani. Namanya Benny Hinn. Tampangnya kayak orang Arab. Hidungnya mancung, apa sih? Dia itu nggak perlu ngomong, Abah Aziz. Nggak perlu ngomong. Dia buka jasnya, dia lempar ke arah penonton. Satu stadion Senayan rebah semua. Namanya BENNYHINN. Benny Hinn. Orang mana Di itu? Jakarta. Orang Amerika. Cuman keturunannya keturunan Yunani. Itu ada polanya atau Iya. Gini, sekarang kalaupun saya jemaat nggak pernah dilatih, tapi di sebelah saya ada orang yang dilatih. Kalau dia jatuh, kalau saya nggak jatuh, saya malu. Kenapa? Iya. Kalau saya tidak jatuh, berarti saya tidak dilawat oleh Roh Kudus. Sistem itu, Ustaz. Iya. Apa mind system? Apa MIND ini, mind. Jadi dia mainnya sebetulnya, makanya saya sering bilang perangnya tuh di sini, Ustaz Ipung. Bukan di badan. Di sini. Nah. Pasti roboh. Iya. Terutama yang depan-depan dulu kan. Malu di depan. Misalnya saya jadi pelayan, tapi saya yang tidak terhitung yang di briefing. Iya. Sebelah-sebelahnya pada jatuh. Loh, saya nggak bisa jatuh aja. Apalagi kalau sebelahnya yang jatuh itu sambil nyenggol dia, sambil narik itu ya. Jatuhnya jelas gitu ya. Benny Hinn namanya. Setelah itu begitu seperti ombak datang ke Indonesia. Apakah mereka ingin mengkristenkan Indonesia seperti Yordan sekarang? Sekali lagi, pemirsa yang mulia muslimin wal muslimah rahimakumullah. Para misionaris itu datang ke Indonesia untuk mengkristenkan Indonesia. Bohong, tidak. Bohong, Ustaz Ipung. Kenapa? Mereka tahu mereka kalah di sini. Mereka nggak pernah sukses. Saya sama Ustadz Dani bongkar dari 1930. Zending Conferences in Oost-Indies di tanah ini dari sejak 1873. Saya sama Ustadz Dani sama Ustadz Zandiro 1873 sampai 1930. Mereka mengeluh, kenapa di Indonesia gagal, tidak pernah berkembang ini misionari. Zending namanya dulu. ZENDING, Zending, misi Zending, Calvinis dan Lutheran. Gagal kenapa? Mereka langsung bilang, ada orang Islam. Ada orang Islam. Dibilangnya bukan Islam, Moor. M-O-O-R, Moor. Bahasa Belanda, artinya apa? Barbar. Orang-orang barbar, orang-orang yang apa? Terbelakang, apa? Tidak berbudaya. Moor. Orang. Mereka tutupi itu apa? Seperti waktu kita di Manado, bangun gereja, nggak peduli mau ada isinya apa enggak peduli. Bangun,
bangun, ribut, nanti orang protes. Ibadah bikin ibadah di kompleks perumahan yang mayoritas Islam. Lalu Ustadz Ipung kasih plakat, kasih flyer, akan dibuat di Palu. Palu itu mayoritas Islam. Apakah mereka ingin memenangkan orang Islam jadi Kristen? Nggak bisa. Kenapa? Karena mereka tahu mereka nggak akan bisa membuat Palu jadi Kristen. Caranya gimana? Bikin di tengah-tengah itu supaya Islam marah. Playing victim nanti. Playing victim. Aduh, detailnya ini. Jangan terpancing, saudaraku. Bila perlu saya mau bilang sama yang jemaat Kristen, barang-barang begitu Anda juga udah tahu lah, jemaatku, saudaraku sayang Kristen Katolik, Anda udah tahu semua. Itu tepu, itu bohong, udah tahu. Kenapa masih tetap pergi? Kosongkan itu acara KKR Yongran, supaya orang semua lihat bahwa sebetulnya orang Kristen juga pandai, pintar. Baik, kita lanjut. Terakhir Ustaz. Makin seru makin kesini. Caranya gimana? Buat acara yang memancing emosi umat Islam. Contoh, gak ada izin bangun gereja. Pertama bilangnya mau ngontrak, lama-lama rumah itu dibeli. Tiba-tiba jadi gereja. Dan jemaatnya bukan orang situ. Warga situ terpancing dong. Berisik, malam-malam bahasa yang gak jelas, teriak-teriak, ada minuman keras, ada nari-nari gak jelas, ibadah yang asing, jemaatnya asing, bukan warga setempat. Marah dong. Begitu marah, rekam, cepat, rekam, viralkan itu, supaya orang melihat dan mencap orang Muslim di Indonesia. Mereka radikal, anti toleransi. Ditambah dengan memberikan uang kepada orang yang ngaku Islam tapi membela dengan menyalahkan orang Islam. Munafik. Ada nggak sekarang? Para munafikun. Para munafikun. Ada nggak? Banyak. Ada Armando yang kemarin kita ngomongin. Kenapa? Apa urusannya dia bela-bela iman Kristen? Apa urusannya dia sama perempuan yang ulaika hum syarul bariyah itu? Itu perempuan, apa urusannya bilang gak ada gunanya belajar Quran, apa menghafal Quran? Urusannya apa? Kalau tidak dapat duit, proyek. Kalau yang di masyarakat kan sekarang sudah tahu bahwa Amin, alhamdulillah, bahwa para misionaris itu kan mulai dari C1 sampai C6. Ya. Dan akhirnya kita jadi curiga bahwa mereka adalah C5, C6, para misionaris yang sebenarnya Kristen tapi KTP-nya Islam, identitasnya Islam, tapi mereka merusak dari dalam. Iya. Dan itu sudah dibuka beberapa mu'alaf yang diwawancarai Kohdon Ditan, diwawancarai siapa? Bang Kita Yonatan pernah juga Andar ya. Ustadz Dani ya, kita bongkar C1 C6 ya. Ya. Nah itu kapan hari saya lihat juga Bang Yonatan Andar juga mewawancarai, dan dia memang masih Kristen selama di pondok. Ya. Tetapi akhirnya alhamdulillah dia setelah 3 tahun mencari-cari kesaran Islam nggak ketemu, akhirnya dia mu'alaf beneran gitu. Meskipun dia sudah 3 tahun sebelumnya sudah syahadat, tapi syahadat pura-pura, syahadat tepo-tepo. Itu akhirnya begitu. Jadi kalau ada yang beridentitas Islam kemudian membela-bela non-Muslim atau memusuhi Islam, masyarakat sudah tahu bahwa itu kalau bukan orang munafik, Islam yang membela ke sana itu adalah penyelundup C5 C6. Tafadhol, lanjut. Syukran. Jadi sebetulnya kuantitas atau numbers atau jumlah dari C1 sampai C6 sangatlah sedikit, Ustaz. Kenapa? Karena pola pembinaannya lama. Yang kedua biayanya besar. Ya. Gereja sebetulnya gini ya, ketika Kodondi ngobrol waktu itu, abis dia podcast itu dia telepon saya, Kodondi, biasalah, dia emang selalu gitu.
Ini ada ini nih Ustaz, kayak ini saya mau confirm aja karena saya ngomong gini-gini. Loh, Kodanik juga kan tahu di gereja Kodondia ada. Ya tapi maksudnya biar kita lebih ini nih ngobrol dulu. Ngobrol tentang C1 sampai C6. Saya bilang C1 C6 itu bahkan sudah diberhentikan programnya. Mahal, biaya tinggi Ustaz. Karena ketika anak itu jadi misalnya masih muda, umur antara 26 sampai 27 tahun. 25 sampai 27 lah. Gaji bulanannya berapa? Masuk. Iya, dia harus paling dia harus yang bright gitu, yang apa learned. Iya. Yang apa ya? Punya dasar IQ-nya cerdas bagus. bener ya. Cerdas bener ya. Wah, harus cerdas. Mahal bayarannya. Mahal. Untuk membina dia, untuk seperti training dia untuk jadi antara C1 mahal biayanya Ustaz. Dan harus juga ditanggung kan biaya keluarganya gimana? Oh. Berat. Oleh sebab itu sebetulnya sekitar tahun 2007, 2008 apa 2009 program ini dihentikan. Sebetulnya saya mau bilang Anda yang masih terpaku dengan C1 C6, udah lama itu udah basi di gereja. Udah basi itu. Atau mungkin sekarang lebih murah membiayai orang munafik. Nah, ini baru saya mau ngomong. Orang munafik itu kan lebih murah maksudnya ke kan situ. gitu. Ustaz mau udah tahu aja. Ustaz. Ya, saya pikir belum mau dia ngomong kan. Ya itu sasarannya. Saya kasih ininya dulu, langkah-langkahnya. Kenapa saya tidak menganggap penting C1 C6? Kenapa? Gak usah perlu C1 C6. Waktu membuktikan wal asr. Waktu itu tidak diam, waktu membuktikan dia MPP. Saya selalu ulang sama Ustaz Ipung di Manado. Ada istilah MPP, mualaf pura-pura. Tapi ternyata ada muslim juga yang pura-pura. Ada MPP, mualaf pura-pura. Ada ternyata MKK, mualaf kura-kura. Ada seperti itu. Waktu membuktikan Allah tidak tidur. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nah, kita terusin nih yang misionari. Silakan. Mereka udah tahu gagal. Udahlah gagal total lah, omong kosong berhasil. Oh, pemurtadan di mana-mana sudah dari Hong Kong. Ustaz Ipung bilang waktu itu, ini ada satu desa ini Kristen. Ya karena turun temurun. Bukan karena berhasil dimurtadkan, bukan. Turun temurun. Yang pakai peci itu memang sudah turun temurun, anak beranak. Sekali lagi, misionari tidak pernah sukses di Indonesia, tidak pernah dan tidak akan pernah. Allah cinta sama Indonesia, Allah jagai Indonesia. Amin, amin. Misionari geser sekarang mainnya, politik ke politik, masuk ke sana. Ya, dengan jalan apa? Membeli muslim-muslim yang masih suka sama uang, suka kekayaan, suka poya-poya, suka perempuan dan sebagainya, maksiat dan sebagainya, dia beli itu bukan untuk menjadikan Islam Kristen benar, bukan untuk menjadikan Kristen benar, enggak, menjadikan Kristen baik ya. Itu aja dibeli Ustaz. Dan biayanya besar. Mereka udah nggak kepikiran lagi proyek-proyek kayak Yumron, kesembuhan. Semua orang udah tahu itu tipu-tipu lah. Ini pancingan nih Ustaz. Ini yang tadi flyernya kita, ini pancingan. Supaya umat Islam marah. Marah. Stempel. Tuh lihat tuh. Baik. Kan selama ini yang dipakai oleh orang-orang itu cuma itu. Islam di dalam Al-Qurannya mengajarkan perang, menganjurkan perang, bunuh semua orang kafir di mana. Itu aja kan. Pancing ini. Saudaraku jangan terpancing ya. Jangan. Mereka main di atas. Begitu ini ribut, nanti di atas yang bilang, tuh lihat orang Kristen terzolimi, padahal mereka baik sama kita. Ada muslim-muslim yang sudah dibeli di atas, di pejabat-pejabat kita sudah dibeli. Yang terus ngotot bilang, orang muslim kalau mau dibilang toleran harus mengucapkan selamat Natal, ikut acara tahun baru. Bahkan para pemimpin kita ada di kebaktian Natal. Demikian Ustaz. Baik, kita akhiri sesi ini. Kepada seluruh para penonton, terutama dari kaum muslimin, insya Allah
flyer seperti tadi itu aman Ustaz ya. Dan kalau perlu sudah dikosongkan saja, tidak usah ya, tidak usah datang dan tidak usah marah gitu. Yang datang saya rekomendasikan seluruh mahasiswi Fakultas Ushuluddin jurusan Perbandingan Agama, silakan datang ke sana, ke Palu, menghadiri KKR Dr. Peter Jonggreen tadi untuk sebagai pembelajaran. Jadikan skripsi, jadikan tesis, jadikan disertasi. Nggak apa-apa, datang di sana. Ngapain? Kita mau ngerjakan skripsi gitu. Nah, keren. Tanya pendetanya bagaimana strateginya dan seterusnya. Silakan kepada seluruh kaum muslimin, terutama para mahasiswi datang ke sana untuk mempelajari, ya, menjadikan skripsi. Lumayan, nanti bisa selesai kuliahnya. Baik, terima kasih banyak. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bishem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin أطخى عبديم وبخا مستيعين